Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Teteh, saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan terkait tentang apa yang tadi Teteh katakan. Teteh sudah tahu cara perawatan payudara, tapi akan saya ulang. Kemudian juga Teteh sudah tahu tanda-tanda melahirkan, tapi itu untuk sesar kan belum ya Teh ya. Jadi nanti kita ulang. Kontak waktunya kurang lebih 10 menit. Teteh bersedia? Ya. Yang pertama, perawatan payudara, mau Teteh dibaca. Ya, yang pertama itu perawatan payudara. Nah, definisi dari perawatan payudara sendiri itu suatu tindakan untuk merawat payudara, terutama pada masa nifas. Nah, biasanya memang perawatan payudara ini kebanyakan orang melakukannya itu setelah melahirkan Teh. Kan karena abis melahirkan tuh kadang ada ibu yang asinya itu nggak keluar. Jadi dia harus melakukan perawatan payudara. Kemudian untuk memperlancar pengeluaran ASI juga ya. Kemudian ada manfaat payudara. Yang pertama, memelihara hygiene atau kebersihan payudara. Kemudian ada melenturkan dan menguatkan puting susu. Kemudian ada payudara yang terawat akan memproduksi ASI cukup untuk kebutuhan bayi. Kemudian dengan perawatan payudara yang baik, ibu tidak perlu khawatir untuk bentuk payudaranya akan cepat berubah sehingga kurang menarik. Kemudian dengan perawatan payudara yang baik, puting susu tidak akan lecet sewaktu diisap oleh bayi. Jadi kalau melakukan perawatan payudara, puting susu itu nggak gampang lecet. Jadi kan ada tuh ibu-ibu yang kalau lagi nyusuin anaknya tuh suka ada yang lecet gitu ya Teh. Jadi kalau perawatan mah enggak. Kemudian ada memperlancar aliran ASI, mengatasi puting susu datar atau terbenam supaya dapat dikeluarkan sehingga siap untuk disusukan kepada bayinya. Alat-alatnya juga mudah, gampang ditemukan di rumah gitu ya, nggak perlu harus beli-beli. Yang pertama itu ada minyak kelapa atau baby oil, ada handuk kering, ada waslap. Waslap itu sebenarnya handuk tangan yang buat mandiin bayi, tapi kalau nggak ada bisa pakai sapu tangan itu Teh. Kemudian ada baskom, air hangat dan air dingin. Kemudian cawan itu apa namanya, baskom ya sama. Kemudian yang terakhir ada teknik cara perawatan payudara. Yang pertama, tempelkan kapas yang sudah diberikan minyak kelapa atau baby oil selama 5 sampai kurang lebih 5 menit. Kemudian puting susu dibersihkan. Jadi yang pertama puting susunya dulu dibersihkan. Kemudian tempelkan kedua telapak tangan di antara kedua payudara. Kemudian pengurutan dimulai ke atas, ke samping, ke arah bawah. Dalam pengurutan posisi tangan kiri ke arah kiri, tangan kanan ke arah sisi kanan. Kemudian pengurutan diteruskan ke bawah. Dalam pengurutan posisi tangan kiri ke arah kiri, tangan kanan ke arah sisi kanan. Kemudian pengurutan diteruskan ke bawah, ke samping, selanjutnya melintang. Lalu telapak tangan mengurut ke depan, kemudian kedua tangan dilepaskan dari payudara. Ulangi gerakan 20-30 menit. Kemudian tangan kiri menopang payudara kiri, lalu 3 jari tangan kanan membuat gerakan memutar sambil menekan mulai dari pangkal payudara sampai pada puting susu. Lakukan tahap yang sama pada payudara kanan, lakukan 2 kali gerakan pada tiap payudara. Satu tangan menopang payudara, sedangkan tangan yang lain mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi ke arah puting susu. Lakukan tahap yang sama pada kedua payudara, lakukan gerakan ini sekitar 30 kali. Kemudian selesai pengurutan, payudara disiram dengan air hangat dan dingin bergantian selama kurang lebih 5 menit. Keringkan payudara dengan handuk bersih, kemudian gunakan BH yang bersih dan menopang. Ya, apakah ada yang ditanyakan Teteh? Ini yang untuk manfaat perawatan payudara itu yang poin 3, payudara yang terawat akan memproduksi yang manfaat. yang ini yang poin 2, melenturkan dan menguatkan puting susu. Maksudnya itu jadi si puting susunya biar nggak terbenam kayak gitu. Iya, jadi biar menonjol aja. Jadi kan kalau putingnya menonjol kan kalau mau nyusuin juga lebih Enak, gampang kan gitu. Iya, jadi kalau perawatan dia kan menonjol aja gitu Teh. Ini kalau yang 2 ini perawatannya berarti masuknya yang ke yang ini. Perawatan yang maksudnya kalau misalkan pingin tegap terus si puting susunya itu cara yang
ini gitu. Iya, Ini caranya. iya. Oh. Ini caranya kayak gitu. Nah, kemudian ada tanda-tanda persalinan, tanda-tanda melahirkan. Yang normal itu kontraksi hilang timbul semakin sering. Jadi kontraksinya tuh kalau mendekati persalinan tuh kontraksinya ada hilang kayak gitu terus. Ini disertai itu nyeri. Oh iya, kalau kontraksi kan biasanya nyeri juga, ada yang ini, kemudian ada keluarnya bloody show, itu ada darah gitu teh, ada darah yang keluar, kemudian ada pimpin meneran atau mengejan. Jadi kalau mau melahirkan kan biasanya mengejan dulu ya kalau yang mau pervagina gitu. Kemudian ada rasa ingin buang air besar, kemudian yang kelima ada ketuban pecah. Jadi sebelum melahirkan itu pasti ada ketuban pecah dulu gitu ya. Yang ditanya teteh, Keluarnya bloody show itu banyak nggak sih? biasanya kalau yang melahirkan itu Apa kayak bercak sedikit doang? bercak sedikit ada, Bercak sedikit doang. bercak sedikit ada, kadang kan ada yang perdarahan juga kan, ada yang banyak gitu. Itu tergantung ini sih teh, tergantung orang gitu, tergantung pasiennya gitu. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kontraksi ini sakit tuh kali ya. Mm-mm. Sambil ininya kayak nguyap gitu. Mm-mm. Kontraksi. Soalnya kan yang dulu mah dipaksa. Iya. Enggak sih itu. Ya, ini bisa teteh simpan aja ya buat dibaca-baca lagi. Setelah itu nanti abis ini kita melakukan senam hamil ya. Pendidikan kesehatan cuma segitu aja teteh. Terima kasih ya teh ya. Assalamualaikum. Salam.